Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih, Abah nggak terima diusir Prabowo ke Yaman. Padahal sudah jelas ya, Prabowo tidak pernah merujuk, menunjuk, menyebut nama seseorang ya, tapi Abah ngerasa dia ngerasa Prabowo sedang mengusir dirinya. Hehehe. Lah emang kau nggak ingin diusir ke Yaman, terus inginnya diusir kemana, Bah? Ke Israel, apa ke akhirat? Ini aja, Bah ya, ini usul dari saya ya. Sebelum diusir ke Yaman, mending lu minggat aja lah ke Arab, Bay. Katanya kau dianggap sebagai orang pintar di sana, jadi penasihat raja. Sekalian ajak tuh semua sudrun ke sana ya, biar Indonesia aman. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ada yang buat poster kayak gini. Ratusan juta rakyat sangat bangga Abah Anies diangkat jadi penasehat kerajaan Arab Saudi karena kepintarannya yang melebihi pemimpin negeri ini yang bilang rakyat di desa tidak pakai dolar. Nah, kalau ini menurut kalian kayak mana, guys? Ini tumben nih. Biasanya kalau yang dipoto ini Abah ini biasanya disanding-sandingkan sama Pak Jokowi nih. Ya kan? Ini sekarang disandingkan sama Pak Prabowo, presiden kita. Katanya lebih pintar abahnya mereka ini dibanding Pak Prabowo. Gimana komentar kalian, guys? Ratusan juta rakyat sangat bangga. Abah diangkat jadi penasehat kerajaan Arab Saudi karena kepintarannya yang melebihi pemimpin negeri ini. Yang bilang rakyat di desa tidak pakai dolar. Iyalah ya, Abah lu emang paling cerdas ya kan. Cuma masalahnya nggak waras. Hah? Milih mana? Waras, kurang cerdas daripada cerdas tapi nggak waras. Jadi begini ya, nggak usah lah menganggap diri paling hebat, paling cerdas ya. Kalau nggak waras, semuanya nggak ada gunanya gitu loh. Hah? Iya, karena kalau udah nggak waras, sedeng, kebalik-balik gitu. Aduh, lanjut, lanjut. Lagi rame guys. Pak Anies yang cerdas menjadi penasehati orang Arab. Ya kudune ngono. Kudune memang cocoknya ning kono, orang nang Indonesia. Pak Anies cerdas ramu kok mosok tinggal di Indonesia. Yo ndak patut no. Ya emang pantas neng kono. Bila perlu seumur hidup ndak apa-apa. Ikhlas aku, ikhlas daripada di Indonesia iki mek gur geger pengen dadi presiden nae rumangsaku kok. Ya ndak apa-apa nek kono kalau bisa seumur hidup tinggal di negara Arab Saudi. Nggih mboten ora apa-apa, Pak Anies kan cerdas. Emang harusnya di sana, bukan di Indonesia. Ya wis ngono wae info hari ini. Nah, betul apa yang disampaikan oleh mbak-mbak barusan. Kalau memang ngerasa cerdas, memang Indonesia bukan tempat Anda. Terus Abah harusnya kemana, Bang? Ya, ke Yaman lah ya. Seperti yang disampaikan oleh Prabowo. Kalau merasa Indonesia gelap, ya kan, mau kabur aja dulu. Kabur aja dulu ke Yaman sana. Kalau perlu nggak usah balik, ya kan. Nah, kata netizen barusan, kalau memang rasa cerdas dan dianggap itu paling hebat, ya kan, se-Arab, ya mending tinggal di sana aja. Ah, didukung kalau Abah itu sampai pindah ke Arab ya, apalagi ke Yaman. Saya yakin didukung oleh 101% rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Aduh, lanjut.
Lah ya itu, ya kan? Emang aneh banget gitu loh. Baru kali ini saya ngelihat orang mabok itu nggak sembuh-sembuh gitu. Ya, saya pernah ngelihat ya orang mabok minum bir misalnya, minum wine dan lain-lain. Mabok sih mabok gitu, bahkan sampai muntah-muntah. Tapi dalam hitungan jam, mereka sudah mulai sadar. Paling lama itu dalam waktu 24 jam. Itu dalam kondisi tertidur ya. Ketika orang itu bangun, maka sudah mulai beres lah. Otaknya udah mulai mulai lurus lagi. Tapi ada orang ya kan yang mabuknya nggak sembuh-sembuh. Ya ini anak abah. Ah, jadi bukan hanya Homer yang memabukkan, tapi manusia bernama Abah itu bikin mabok. Dan maboknya itu bikin orangnya nggak waras. Aduh, aduh, lanjut, lanjut. Ada masa rasis itu normal. Di Eropa sampai dengan tahun 40-an, 50-an, rasis itu normal. Di Amerika Utara, rasialis itu normal. Malah kita tidak membayangkan restoran dibagi dua, laki, hitam dan putih. Perempuan dibedakan. Tidak punya hak pilih. Kulit berwarna tidak punya hak yang sama untuk masuk pendidikan. Rasisme itu eksis. Tapi hari ini orang-orang yang berpandangan rasis itu dan anak turunannya tidak ada lagi yang dihormati. Semua dianggap sebagai praktek primitif yang ditinggal. Waduh, ini emang kalau ngomong ya, katanya orang Jawa itu koyo iyo iyo oh. Ah, koyo iyo iyo oh, dia nggak sadar ngomongin rasis. Dia sendiri bersama para pendukungnya rasisnya nomor satu. Tentu teman-teman masih ingat ya, ketika yang bersangkutan ini mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta ya melawan Ahok beberapa waktu lalu, bahkan sampai ketika yang bersangkutan ini dinyatakan menang ya kan, kemudian pidato kemenangan, kemudian ketika dia menjabat isinya rasis semua, tapi nggak nyadar gitu loh. Dia malah menyindir orang lain gitu loh, bahwa rasis itu kadang-kadang itu menjadi normal dan dinormalkan, dan itu bagian dari perbuatan primitif katanya. Aduh, sakit hati ya, Mbak. Ah, sakit hati ya. Sakit hati kau diusir sama Prabowo ke Yaman. Kasian kali aku sama kau ini ya. Tapi gimana lagi, model kau macam kayak gini. Emang kau layak untuk diusir ke Yaman. Kalau nggak ke Yaman ya mending kalau nggak mau ke Yaman ya ke Arab atau ke Israel atau ke akhirat, Mbak. Lanjut. Mas Anies, Mas Anies. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Ya, Mas Abah, inilah jawaban Prabowo atas bacotanmu, ya loh. Goyangin aja. Aduh, lanjut. Kalau Anies sampai jadi presiden, jangan kaget kalau proyek mangkrak, tapi pidato makin estetik. Kalian sendiri kan juga tahu kalau Anies ini pintar ngomong. Omongannya terdengar cerdas, terdengar berwawasan. Tapi kalau ada isinya atau enggak, ya enggak tahu. Karena Indonesia ini butuh pembangunan nyata, butuh investasi masuk, butuh industri jalan, butuh proyek besar terus lanjut. Bayangkan kalau setiap proyek strategis lebih banyak diperdebatkan daripada dijalankan. IKN dikritik, hilirisasi diserang. Setiap ada investasi asing masuk, dicurigai. Lalu negara ini mau maju pakai apa? Tweet Twitter. Yang bikin lucu, pendukung garis kerasnya sering merasa paling intelektual. Padahal saat Pak Jokowi dihina habis-habisan, jalan tol jadi, bandara jadi, bendungan jadi. Dan Indonesia sekarang mulai dilirik dunia. Sekarang Pak Prabowo lanjutkan fondasi itu supaya Indonesia bisa naik kelas. Sementara kubu Anies sibuk jual narasi seolah Indonesia ini gelap total. Dan rakyat Indonesia ini butuh pemimpin yang bisa kerja. Bukan bisanya cuma omon-omon. Karena Indonesia butuh pekerja lapangan,
bukan artis pidato. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Ya, tetapi sebentar dulu Bang ya. Abang bilang kalau Abah jadi presiden, ya kan? Program tambah kacau, pidato tambah keren. Ya, memang seperti itu. Tetapi saya sangat berharap sekali, saya berdoa memohonkan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Abah ini tidak pernah jadi presiden di Indonesia. Kalau mau jadi presiden di Yaman, monggo ya. Kalau mau merebut kekuasaan kerajaan Arab, monggo silakan di sana ke Arab sana ya. Yang penting jangan jadi presiden Republik Indonesia, ya toh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sebelumnya saya sampaikan kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan, keputusan tetap ada di tangan Anda. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.